Halo teman-teman, selamat pagi, salam ngarit. Jangan lupa ngopi ya teman-teman ya. Ini kita pagi-pagi lagi memberi pakan ternak ya teman-teman ya. Ini hasil coperan mesin yang lumayan lembut dan kita berikan. Dan bisa dilihat teman-teman, kambingnya sangat-sangat semangat sekali memakan hasil gilingan rumputnya ya teman-teman ya. Ini kita oplos yang lembut dengan yang kasar karena masih belajar teman-teman. Nanti kalau sudah semangat makannya, dia akan memilih yang lembut teman-teman, karena yang lembut itu lebih enak teman-teman. Bisa dilihat itu perut kambingnya sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin merintis usahanya, jangan lupa siapkan dulu bank pakannya, karena bank pakan itu komponen utama ya teman-teman ya. Tanpa bank pakan kita akan menjadi babu buat ternak kita ya teman-teman, karena kita selalu mencari keliling. Untuk estimasi biayanya lebih irit bank pakan ya teman-teman ya dibanding kita ngarit, karena ngarit pun minimal itu ngeluarin biaya 10.000 untuk beli minyak motornya ya teman-teman ya buat keliling. Kalau kita menggunakan mesin chopper 10.000 itu sudah bisa untuk digunakan 3 hari teman-teman. Untuk kambing 15 ekor itu sekitar 3 hari itu biaya bensin choppernya 10.000 ya teman-teman ya. Jadi per hari rata-rata itu 3.000 ya. Kalau nggak mau biaya bensin ya pakai listrik ya teman-teman, cuman kan untuk tenaganya kurang maksimal. Bisa dilihat ini teman-teman, kambingnya sangat semangat sekali dan bentuk badannya sangat bulat-bulat ya teman-teman ya. Lihat, bisa dilihat perutnya sangat besar sekali, itu isinya sudah rumput tuh kanan kiri. Lambung kiri sudah penuh, lambung kanan pun penuh juga ya teman-teman. Untuk usaha itu nggak perlu langsung besar ya teman-teman ya. Kita rintis dulu dari bawah ya, minimal kita punya 5 ekor ataupun 10 ekor ya teman-teman ya. Karena kalau kebanyakan kita nggak tahu cara merawatnya, kita nggak tahu bagaimana manajemennya, ya kita yang akan rugi teman-teman. Tapi dengan cara merintis dari nol, dari bawah, itu kita akan paham, oh kambing ini seperti ini dia maunya, dan seperti ini penanganannya jika dia mengalami sakit ya teman-teman ya. Untuk masalah bau kandang itu cukup mudah sekali menghilangkannya teman-teman. Gunakan saja M4 dicampur molase sedikit, ditaruh di botol lalu disemprotkan ya teman-teman ke kandangnya. Itu seketika langsung hilang baunya teman-teman. Untuk perawatan kandang bisa seminggu sekali, kalau musim hujan 3 hari sekali ya teman-teman disemprot M4. Jika baunya sangat parah, kita gunakan antisep teman-teman. Antisep itu sangat-sangat ampuh untuk menghilangkan bau dan becek-becek di kandang, itu sangat langsung hilang seketika ya teman-teman. Jika menggunakan M4 masih ada bau, diberikan saja antisep ya teman-teman. Tetapi menurut saya kalau antisep itu hanya darurat saja ya, jika berturut-turut hujan terus. Tapi kalau hujannya masih biasa-biasa saja ya cukup M4 aja teman-teman. Jika cuacanya cerah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung kandangnya. Jika sudah mulai bau baru kita semprot ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa setiap hari berikan selalu mineral ya teman-teman, karena mineral itu cukup sangat-sangat penting itu buat kambing. Setiap memulai usaha itu kita selalu atur dulu manajemennya ya teman-teman ya. Untuk berternak kambing ini, yang pertama kita siapkan itu bank pakannya, karena bank pakan itu yang paling utama ya teman-teman. Yang kedua itu kandang untuk tempatnya.
Jika kandang belum ada, jangan beli ternaknya dulu ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita siapkan peralatannya dulu teman-teman. Jika peralatannya kita sudah ada ya, walaupun minimal 50%-nya lah peralatan itu wajib teman-teman. Dan yang keempatnya baru ternaknya. Untuk ternaknya bisa milih ya teman-temannya di pasar kambing ataupun di tempat petani-petani ataupun tempat belantik. Oh ya, satu kunci usaha biar nggak mudah tumbang ya teman-teman ya, jangan mudah percaya dengan omongan manis pedagang, karena pedagang itu akan melakukan barangnya. Jika tidak serak di hati, jangan kita beli. Ikuti kata hati, walaupun dibilang orang kambing itu jelek, tapi kalau hati kita memang serak, insya Allah kambing itu akan menjadi bagus teman-teman. Karena hati kita itu akan selalu memberikan kejujuran ya teman-teman ya, tidak seperti perkataan pedagang yang biasanya sering berbohong teman-teman. Dikatakan sehat, nggak taunya sakit. Itu pengalaman saya sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin merintis usahanya, yang pertama itu tadi pakan, bang pakannya, yang kedua kandang, yang ketiga peralatan pendukungnya, yang keempat baru kambingnya ya teman-teman ya. Untuk estimasi biaya perawatan kambingnya ya, untuk obat-obatan dan segala macamnya, itu untuk 15 ekor kurang lebih 200 sampai 300 biayanya, tergantung kondisi kesehatan kambing dan kondisi mesin chopper kita ya teman-teman ya, karena itu perlu dirawat dan diservis secara berkala. Jika tidak ada biaya yang ini, biaya servis dan pengobatan selama sebulan itu normal ya kambing dan mesinnya, itu sekitar 200 ribuan saja teman-teman. Karena cuma untuk beli bensin itu 200 ribu, itu pun udah dihitung paling banyak ya teman-teman ya. Karena untuk 15 ekor itu konsumsi bensinnya itu per 3 hari itu sekitar 10 ribu teman-teman. Jadi kita anggap aja 7 hari itu 25.000. Jadi selama 1 bulan ataupun 4 minggu itu sekitar 100.000 biaya bensinnya ya teman-teman ya. Jadi saya buat 200.000 itu untuk biaya yang lain-lain, semisal untuk obatan yang habis, stok obat habis, mineral habis, itu 100.000 itu sudah cukup teman-teman. Jadi itulah keuntungan kita memiliki bank pakan dibanding kita ngarit ataupun beli onggok ya teman-teman ya. Beli onggok ataupun kita beli daun singkong ya, karena biayanya bisa dilihat sangat-sangat besar itu teman-teman. Ya memang untuk kambingnya cepat gemuk, cuman dibandingkan dengan biaya perawatan, biaya pakannya sangat besar itu teman-teman. Jadi hasilnya pun ya sama saja. Lebih baik kita sistem continue seperti ini ya teman-teman ya. Untuk usaha minimal itu kita punya 30 ekor teman-teman. Karena kalau di bawah itu pendapatan kita bulanannya itu masih minim ya teman-teman ya. Jika kita memiliki kambing ataupun domba 30 ekor, itu estimasi pendapatan kotornya sebulannya sekitar 2 juta, ataupun bisa lebih ataupun bisa kurang ya, tergantung kondisi kambingnya. Per bulannya kita jual 5 ekor teman-teman. Jadi setiap rotasi 6 bulan sekali. Jadi itu minimal 30 ekor kita punya. Untuk kambing betina ataupun kambing jantan, tergantung modal kita yang kita punya ya. Itu sistem penggemukan atau pembesaran teman-teman. Kalau untuk sistem breeding saya belum mempelajarinya, karena saya masih mempelajari sistem penggemukan saja.
Untuk sistem breedingnya mungkin nanti akan saya pelajari, dan kedepannya pun akan saya buat sistem breeding dan penggemukan ya, atau fattening ya teman-teman. Karena kedua sistem itu harus berkaitan jika ingin mendapatkan untung yang maksimal. Jika hanya sebelah saja itu kita kurang maksimal keuntungannya ya teman-teman. Dan pastikan lagi bank pakan kita cukup untuk populasi kambing kita ya teman-teman. Jangan sampai bank pakan kita minus dengan populasi yang ada ya teman-teman, karena akan membuat kita repot sendiri teman-teman. Untuk kambing ini kita berikan full odot teman-teman. Untuk pengalaman saya selama full odot 3 bulan ini ya teman-teman ya, itu hanya mulut berengan, karena kemarin mesin choppernya belum jadi teman-teman, jadi masih saya berikan utuh, dan efek sampingnya mulutnya berengan. Tapi tidak apa-apa teman-teman, itu cukup diobati saja dengan super tetra ataupun antisep untuk mengeringkan lukanya dan memberi antibiotik itu untuk mempercepat penyembuhannya ya teman-teman. Untuk kendala lain dari odot ini alhamdulillah tidak ada teman-teman, karena habis hujan pun berani kita berikan karena tidak mengandung racun ya teman-teman. Jika daun singkong itu kita sangat-sangat berbahaya teman-teman. Habis hujan kita berikan, masih basah-basah kita berikan, itu sangat bahaya karena masih mengandung racun cyanida ya teman-teman. Untuk odot ini mau diberikan kering ataupun basah tetap aman saja teman-teman. Tapi pastikan kita punya mesin chopper untuk menghindari penyakit berengan ya teman-teman, ataupun sariawan ataupun korengan di mulutnya teman-teman. Karena jika tidak kita berikan, dia akan luka terkena bulu rumputnya teman-teman, atau bahasanya ini lugut kalau kata orang-orang. Saya kurang paham juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja sedikit informasi atau pengalaman yang saya punya. Ikuti terus selalu channel Hunter Sumatera ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya dan dukung terus channel kita. Jika teman-teman memiliki pengalaman atau ilmu yang lebih ataupun yang saya tidak ketahui, bisa di share di komentar ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar dan saling berbagi ilmu dalam berternak ya teman-teman. Semoga kita sama-sama sukses dan selalu diberi keberkahan, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.